semuanya, kembali lagi dengan We Talk. Dan di sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas Covenant of Grace setelah sebelumnya kita membahas tentang doktrin dosa, doktrin manusia. Covenant of Grace ini kita akan membicarakan tentang doktrin keselamatan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Tuhan kan menjadi rusak. Dan melalui keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus, kita dipulihkan. Dan seharusnya ini tercermin lewat relasi kita dengan Tuhan. Apakah relasi itu adalah relasi yang erat, atau relasi yang biasa-biasa saja, atau bahkan penuh dengan kepura-puraan? Tentu hanya kita yang bisa menjawabnya. Mungkin bicara soal keselamatan ini menjadi satu pertanyaan gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mendapat keselamatan? Bagaimana relasi yang tadinya udah rusak, kok bisa sih dipulihin? Apakah itu usaha manusia ya? Apa kita yang berusaha supaya, akhirnya karena aku lakuin baik, aku taat, aku rajin, akhirnya aku selamatkan? Jawabannya, tidak. Bukan kita yang berusaha, tapi Allah lah yang memulihkan hubungan kita dari yang sebelumnya adalah covenant of work menjadi covenant of grace. Allah sendiri yang berinisiatif dalam anugerahnya untuk mencari kita, umat yang dikasihinya. Mungkin sampai sini kalian udah mulai bertanya-tanya nih, apa sih covenant of work? Apalagi tuh covenant of grace? Kok ada banyak istilahnya? Iya, kita coba bahas bersama-sama ya. Kalau covenant of work menuntut ketaatan manusia, tapi ini telah dilanggar waktu peristiwa di Taman Eden, sehingga manusia kehilangan yang namanya hidup dan kekal, dan manusia nggak mungkin lagi tuh bisa taat dengan sempurna seperti yang dilakukan Yesus Tuhan kita. Sehingga covenant of grace hadir untuk menyempurnakan, bukan meniadakan loh ya, menyempurnakan covenant of works. Grace, repair, and perfect nature, yang artinya menyempurnakan dalam proses kondisi alami manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tidak sepatutnya bersandar pada kemampuan manusia untuk taat, melainkan bergantung pada kehendak Allah di dalam Kristus. Ialah satu-satunya yang sanggup membuat ikatan perjanjian, sehingga ikatan perjanjian ini naturnya sepihak, yaitu dari Allah sendiri dan kehendaknya yang tidak pernah berubah setia. Karya keselamatan manusia ini sejak mula telah direncanakan oleh Allah Tritunggal dalam kekekalan. Dari Bapa sang inisiator dan perencana, melalui Anak sebagai eksekutor dan perantara, serta Roh Kudus sebagai aplikator. Mungkin kita pun sering kali bingung, apakah aku diselamatkan atau tidak ya? Tenang, kamu tidak sendirian, saya pun pernah demikian. Dan orang-orang di Alkitab pun juga ada masanya berpikir demikian. Tapi, jikalau kita benar adalah umat pilihan Allah, Dia tidak akan pernah berhenti memproses kita. Allah tidak akan pernah menyerah terhadap umat pilihannya sendiri. Allah yang menginisiasi ikatan perjanjian adalah Allah yang sama yang akan menuntaskan perjanjiannya. Ia sanggup untuk mengubah kehendak bebas, menyembuhkannya, dan memengaruhinya dengan hal-hal baik, meski ada ups and downs. Tapi kita diproses untuk semakin lama semakin cinta padanya.